Bismillahirrahmanirrahim. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun. Hatta yumiddu imdadan wa mumaddan fahuwa mumaddun wa dzaka mumaddun amidda la tumidda mumaddun mumaddun. Ulangi, ada yang salah. Fahuwa mumiddun, ada yang baca mumaddun. Baca yang benar, ada amadda yang benar. Amadda yumiddu imdadan wa mumaddan fahuwa mumiddun wa dzaka Mumiddun, mumaddun, benerin, ada salah. la tumidda Salah. mumaddun mumaddun. Au ada yuridu i'adan wa mu'adan fahuwa mu'idun wa dzaka mu'adun au idlatu Yang kencang, perempuan. mu'adun. Aisaru yusiru isaron wa musaron fahuwa musirun wa dzaka musarun aisir la tusir musarun musarun. Adaba yujibu ijabatan wa mujaban fahuwa mujibun wa dzaka mujabun ajib la tujib mujabun mujabun. Abana yubinu ibanatan wa mubanan fahuwa mubinun wa dzaka mubanun abin la tubin mubanun mubanun. Yu'ti irqa'an wa mu'tan fahuwa mu'tin wa dzaka mu'tan a'ti la tu'ti mu'tan mu'tan. Adra yudri idra'an wa mudran fahuwa mudrin wa dzaka mudran adri la tudri mudran mudran. Yudi idaan wa mudan fahuwa mudin wa dzaka mudan audi la tudi mudan mudan. Arwa yurwi irwaan wa murwan fahuwa murwin wa dzaka murwan arwi la turwi murwan murwan. Amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun amin la tu'min mu'manun mu'manun. Aj'ara yuj'iru ij'aran wa muj'aran fahuwa muj'irun wa dzaka muj'arun aj'ir la tuj'ir muj'arun muj'arun. Yubri'u ibra'an wa mubra'an fahuwa mubri'un wa dzaka mubra'un abri la tubri mubra'un mubra'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Baik, doa ujang baca sorab udah, orang ngaji
Ini bukan jadwal saya, cuman yang isi kagak ada. Udah lu maju pakai anu lu yang tadi sebelum ngaji, lu katanya pada mau minta duit. Duit mulu lah. Udah cepetan ngapa di pelintir. Ali duluan. Lu gajian ini. Biasa ono ya. Lu kan gak masuk 2 hari. Potong gocap-gocap cepet 400. Lu ngapain blok petar-petar? Udah lihat aja ntar giliran lu ya enggak? Al maju ngapa lu nggak mau 2.000? Nggak mau ya udah. Tuh mau petek 600, lu 400 juta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duit gua dipalakin mulu nih 1 juta. Kan kemarin udah Bang Aris berapa? 900. Udah. Oke. Majuan titipin ke siapa? Bang Aldi, ntar buat beli mainan terus lempar lagi ke atap ya. Sentil kalian nih. Oke. Lu apa? Minta jatah oke. Oke, gua kasih. Ya. Nih. Kasihan anak yatim. Iya kan udah. Uang belanja ntar. Oh, kamu yang memakilin. Nih uang belanja lu 250, 350. Ya enggak? Lu apa Pak Ijah? Wah dia maju lagi. Enggak ada gocengan, udah 10.000 dah. Dia enggak apa-apa, kasihan. Lu kan anak yatim juga. Lu apa? Udah sini buruan. Berapa? 100. Oh 100 duit lu habis tuh. Sisa 200 ini kan buat ke Jakarta. Oh nih, gua kasih, nggak usah nangis dong, biasa aja dong. Lu apa? Uang belanja, udah berapa udah? 1.700.000. Wah ilah ilah. Udah sini Pin. Nih, udah nggak apa-apa, gua kasih cemban lu. Udah nggak apa-apa. Ini buat lu sendiri. Gua mau nanya sama lu, ini baju siapa lu pakai? Lu nyolong apa? Dikasih? Lu kasih bener Bri? Jangan baju siapa aja dipakai, pedek banget gua. Ini udah 2.000 aja lah buat apa? Buat beli es. Wawas buat beli es lu. Oke. Kan lu gak ada yang puasa. Lah ini habis tuh. 2 juta. Iyalah habis lah. Segini 2 juta habis ini. Masya Allah. Ya udah dah biarin lah. Duit kayak. Oh Don ya? Udah ntar lu mantar Don. Oke, lanjut kita ngaji. Sekarang nerusin yang tadi asar, pokoknya sekarang ngaji terus, gas. Halaman 63. Alia mau duit? Alia mau? Nih, anak saya nggak saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Watsalitsu as-sifat, bukan beda. Salisu dengan si, itu kan shot dengan sa. Makanya makhraj yang benar. Watsalitsu dan bermula yang ketiga. Ketiga dari syibih jumlah. As-sifatu itu sifat. Enggak segala sifat. Wahia dan bermula sifat. Ma itu kalimat. Dalat yang menunjukkan apa ma. Ala zatin atas zat. Tahu zat ya? Orang gampangannya zat itu. Cuman kan enggak semuanya orang itu manusia. Sapi itu orang bukan? Sapi itu orang apa bukan? Orang. Orang sapi dibuat mainan. Orang bukan? Ayo. Orang kambing dibuat mainan. Kambing orang apa bukan? Lu gak percaya lu. Papan tulis. Orang apa bukan? Orang. Lu ngikut gua. Lah orang papan tulis dorong-dorong ya roboh. Orang bukan? Peci orang apa bukan? Orang. Lah orang peci dilemparin ke kipas. Ya rusak kipasnya. Orang bukan? Lu ngomong katanya enggak tadi.
Nah, yang dimaksud, lu nyambung maksudnya. Itu yang dimaksud apa tadi? Zat. Ngerti kan? Nah, yang dimaksud sifat itu zat. Mubhamatin yang mubham. Yang samar, yang umum. Ma'khuzatin yang terambil min ba'dhi sifatiha dari sebagian sifatnya ma. Ma itu isinya kalimat. Kal qaim seperti al qaim yang berdiri, orang yang berdiri. Lu dari mana lu? Sokat sakit mainan bola lu Tuhanin aja bola lu. Iya kan? Kal qaimi seperti yang berdiri itu apakah hanya orang? Iya kan? Nih, pena saya diriin. Diri apa enggak? Kalau pena ini berdiri, namanya al-qaim apa bukan? Ya al-qaim. Oh enggak pas ini. Udah anggap aja diri dah. Udah ribet, korek. Ini korek, berdiri. Lah kibrit, bahasa Arabnya korek kibrit. Apa? Ntar lu kata ngibrit lagi. Berdiri apa enggak? Ini al-kibrit al-qaim, korek yang berdiri. Jadi enggak hanya manusia. Makanya segala Allah aja itu orang. Lu enggak percaya? Lah orang Allah dilawan. Orang apa bukan? Lah iya, nyambung enggak? Lah permainan ini permainan bahasa. Tuh, maka kudu paham. Berarti segala sesuatu itu orang, iya. Ribet amat. Paham gak? Paham Kong? Ya iya. Lah tikus got buduk sekalipun lah. Lah orang tikus got buduk lah pakai ditimbuk. Lah matilah. Lah iya kan? Duh, orang. Al-qaimi orang yang berdiri. Wadharibi dan orang yang memukul. Kalau ada monyet. Kan kadang-kadang monyet tabok-tabokan sesama monyet. Ya enggak? Jangan ketawa orang monyet. Lah kan monyet bercanda di kebun binatang kan tabok-tabokan kan? Graut-grautan. Ngerti enggak? Lah, dorib apa bukan namanya monyet? Lah iya tuh. Supaya permainan bahasanya kalian menang. Begitu loh. Cuman enggak semuanya sifat. Jadi adik itu bisa dibuat selah. As-sorihatu yang sorehah. Tuh tambahannya. Apa maknanya sorehah? Ai al-kholisatu, tegesnya yang murni, lil wasfiyati, untuk wasfiyah. Maksudnya wasfiyah isim sifat. Buktinya kholisah lil wasfiyah itu maksudnya bagaimana? Bi alam taglib, gambarannya bahwasanya tidak dominan alaiha, atas sifat sorihah, apa al ismiyatu, keisiman, li anna fiha, karena sesungguhnya itu di dalam sifat sorihah apa yang anna maknal fi'li, makna fi'il. Walidzalika, awas loh, ini sulit dan ini kaidah keren supaya kalian terbiasa memainkan atof. Nah ini nanti aja. Walidzalika, dan karena ini fiha maknal fi'li, sohasah, apa atfuhu, mengatofkan fi'il, alaiha, atas sifat sorihah. Segitu dulu. Ini penting untuk saya jelaskan dan tolong perhatikan betul. Yang dimaksud, ini kan yang ketiga. Ini saya hapus ya. Diperhatikan ya supaya kalian benar-benar paham. Nih saya hapus ya, batas ini aja. Udah ini hapus ya udah.
biar nggak terganggu kalian. Ini juga. Yang ketiga, dari sibeh jumlah yang bisa dibuat selah dari isim mausul, baik nas ataupun mustarok, itu adalah sifat sorihah. Perhatikan Alia, jangan bercanda. Apa tadi? Sifat sorihah. Apa itu sifat sorihah? Sifat sorihah adalah isim, gampangannya isim fa'il atau isim maf'ul. Karena kalau kita bicara sifat, masdar juga sifat, isim tafdhil juga sifat, kemudian sigot mubalaghah, bukan sigot mubalaghah, sifat musyabbah juga sifat. Jadi yang dimaksud sifat sorehah adalah, itu keterangannya tadi, isim fa'il gampangannya atau isim maf'ul yang murni, gitu ya. Dalam arti murni itu menunjukkan makna, di dalamnya mempunyai makna fi'il. Ya contohnya, ya udah itu saya sesuaikan dengan kaidah dah, biar kalian gak kaider. Biar nanti kalian mutolaah enak. Wahya madalat ala dzatin mubhamatin ma'khudun min ba'di sifatiha kal qaim wad dharib. Madalat ala, nih biar kalian nanti mutolaahnya enak. Wahya ma, diperhatikan ya, dalat ala sifatin mubhamatin ma'khudzatin min apa tadi? Min ba'diyah. Min ba'di sifatiyah gitu. Ya. Benar gini. Perhatikan. Sifat sorehah adalah kalimat, gampangannya sifat. Sifat ini isinya kalimat, bisa aja, yang menunjukkan atas sifat yang umum, yang diambil dari sebagian sifatnya. Nih, ad-dharib. Saya kasih contoh. Atau kalau isim maf'ulnya al-madrub. Dalam kalimat ad-dharib ini terambil dari masdar dharbun. Baik ad-dharib ataupun al-madrub. Kalimat yang menunjukkan atas sifat yang mubham. Sifat yang mubham, dharib, diperhatikan ini sulit. Itu kan maknanya orang yang memukul. Orang yang, itu namanya zat. Nyambung? Berarti dalam orang yang, dharib ini kan terambil dari dorbu. Mana yang dorbu apa? Memukul kan? Nah, orang yang garis miring memukul. Kalau ini orang yang, saya tulis juga biar paham kalian. Udah biar jelas. Orang yang garis miring dipukul kan gitu. Dalam kalimat ini dua ad-dharib dan al-madrub itu ada maknanya orang yang. Itulah namanya zat. Nyambung? Nyambung nggak? Kamal, simak kemari. Nyambung? Sementara memukul itu makna asalnya dharbun. Nyambung? Isim sifat sorihah adalah isim sifat yang di dalamnya mempunyai makna sifat, yaitu makna masdar. Tapi ada zatnya, ada orangnya. Kalau dharbun itu hanya pukulan, perbuatan mukul itu loh. Tapi nggak ada orangnya. Bisa bedain kan?
Nah, di dalam kalimat sifat sorihah ini, baik ad-dorib atau al-madrub, karena walaupun dia isim tapi enggak murni keisimannya, beda dengan lafadz zaidun. Ini isim murni, karena di dalam lafadz zaidun atau kitabun itu enggak ada makna perbuatan. Nyambung enggak? Sementara dalam dorbun atau ad-dorib al-madrub isim, tapi di dalam isim ada makna perbuatan. Nah, itulah yang dimaksud sifat sorihah, sifat yang murni. Maksudnya sifat murni, dia di dalamnya tidak dominan maknanya isim, tapi di dalamnya terdapat makna fi'il. Nyambung nih. Ini yang kalau kalian nyambung enak, maka boleh andaikan lafadz ad-dorib atau al-madrub diatofkan umpamanya wayakumu, umpamanya wayakumu diatofkan kemana? Ya ad-dorib wal madrub, yakumu kan fi'il, boleh fi'il ini diatofkan kepada al-madrub atau kepada ad-dorib. Kenapa? Karena di dalam al-madrub, di dalam ad-dorib mempunyai makna dorbun, mempunyai makna fi'il. Sementara kalau yakumu kan murni fi'il. Nyambung nih. Lah itu loh yang saya maksud, ini kaidah keren. Kalian harus paham. Nah, kalau sampai nggak paham ribet. Tuh yang dimaksud. Itu ngaji nggak? Salwa. Nggak bakalan nyambung. Gitu loh. Ngajinya kok dijeda-jeda, diputus-putus. Itu ngaji. Nah, kalian kalau sifat sorehah aja udah paham, gitu ya, nyambung. Itu nanti dalam selah yang ketiga, yaitu sifat sorehah, selahnya isim mausul al, itu berarti kalian akan semangat belajar. Itulah yang dimaksud makna klik dalam ta'limul muta'alim, khirsun. Dalam hati nurani kalian sudah kebangun sifat cinta kepada ilmu. Kalau dasarnya sudah cinta, nggak ada alasan sakit mulu kayak Andri. Andri ngapa? Sakit pak, cemen. Sakit juga tetap ngaji. Kecuali sakit nggak bisa ya. Wah, nyambung nih. Paham nih, nyambung nih. Kalau timbang permainan bola kayak Reza, lah ilah ilallah, nggak akan keganggu. Paham nggak? Timbang bola, oh itu kan zakain wa khirsin was tibarin wa bulghatin wa irsati ustadzin wa tuli zaman. Ini kan syarat belajar ada 6. Kan gitu kan, alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika ammajmu'iha bi bayan. Ini kan pertama zakain, cerdas. Belajar jangan bodoh kayak al. Ngerti kan? Yang kedua khirsun, seneng belajar. Jangan mainan mulu kayak boko. Lu ambil mainan lu yang di atas. Ya. Ya kan? Zakain wa khirsin wastibarin, sabar. Nggak punya duit pak, semenjak kapan duit lu pada banyak? Gue menanya, kan? Lah kan kudu sabar apa bukan? Lah kalau orang miskin nggak sabar mau apa lagi? Woi, nyambung nggak? Gue mau nanya, aduh pak, kita mau pak udah sabar banget pak, udah kok jangan ngupil mulu. Ini keturunan dulu disimak yang benar, dijelasin. Ya kan, harus sabar. Bulghatin, modal. Kalian bawa modal dari rumah sebulan dikirimin berapa juta? Woi, gue nanya nih sama lu pada, perempuan, laki semuanya, kalian tiap bulan dikirimin modal sama orang tuanya berapa juta? Berapa? Riu dikirimin sama mak lu berapa juta? Jangan ketawa-ketawa lu, bahkan ini aja udah nggak dikirim-kirimin lu. Iya kan? Terus modalnya apa?
Logohnya apa? Nih dengerin, dalam bahasa Jawa modal utama itu, lu tahu cengkir gak di? Nih gue tulis sini, cengkir. Lu tahu cengkir nggak? Ini kelapa masih kecil. Oh, kelapa masih kecil kan segitu. Tahu cengkir? Cengkir itu terambil daripada kencengnya pikir. Tuh. Maksudnya kencengnya pikir apa? Belajar semangat. Tuh. Kalian semua adalah orang-orang kaya dalam tanda kutip. Ngerti maksudnya? Tapi kita dikasih modal bawaan oleh Allah, akal dan pikiran. Walaupun gak punya duit, asal kita semangat belajar, insya Allah bisa. Nur ada gak Nur? Umi mana Umi ini? Umi sakit. Nah, Santi? Kalian boleh tanya, Santi sama Umi itu dua-duanya anak Kupang. Santi bahkan sekarang udah kuliah, udah skripsi. Lu iya kan? Dapat duit dari mana Santi kira-kira? Tapi karena semangat jualnya luar biasa, ada aja solusinya. Lah saya kok saya bantu. Lu tinggal lu di ini sakit-sakitan mulu ya nggak? Aldi kalau memang mau kuliah modalnya cengkir, kencengnya pikir. Tuh, jadi hanya orang-orang malas yang alasan dengan kemiskinan, dengan kefakiran kemudian tidak mau ngaji. Nyambung nggak? Saya mau minta bayaran sama kalian, lah kan kagak. Nah, barusan tadi berapa? 2 juta habis. Lah iya kan? Tuh. Ini gara-gara apa sih kok sampai sana-sana? Sifat sorehah. Lah ya. Loh ini keren kan? Oke lanjut. Wal muradu biha ismul fa'ili. Kalau dibaca langsung wal muradu bihasmul fa'ili wasmu. Ngerti? Pri-apri. Maka kemarin lu baca gue tegur. Li adami ihtiyaji. Kalau saya udah refleks, lu baca salah udah otomatis saya tegur lu salah. Oh, gitu loh. Walaupun yang ngajar bukan saya. Yusuf kan diem aja. Karena ihtiyaj itu domirnya domir wasol. Ya seperti itu wasmul maf'uli. Enggak lu kamu bacanya wa ismul, salah. Karena hamzah yang ada pada lafadz ismun itu hamzahnya hamzah wasol. Ketika ada di tengah, ini kan di tengah, jatuh setelah waw atof. Nah, enggak dibaca, tapi bacanya wasmul maf'uli dan isim maf'ul. Dunasmi mit tafdhili bukan isim tafdhil. Kal afdholi seperti lafadz al afdholi. Jadi isim tafdhil enggak boleh dijadikan selahnya al. Tuh. Wadunas sifatil musabbihati dan bukan sifat musabbahat. Sifat yang menyerupai isim fa'il atau isim maf'ul itu sifat musabbahat. Kal hasani wajhuhu seperti contoh al hasani wajhu yang tampan apa wajahnya orang. Li'anna al karena sungguhnya al harfu ta'rifin itu huruf memakrifatkan fihima di dalam isim tafdhil dan sifat musabbahat ijma'an dengan kesepakatan ulama fil awali dalam contoh yang pertama. Yang pertama apa? Isim tafdhil pakai mikir itu loh. Awala sohihi dan atas pendapat yang soheh fitsani dalam yang kedua. Yang kedua apa? Sifat musabbahat, nyambung gitu kalau ngaji. Bal nakola bahkan menukil fihi di dalam ini keterangan siapa atau fi di dalam tsani gitu aja lah.
siapa ba'duhum sebagian ulama nukilnya al ijma'a pada kesepakatan ulama aidon sebagaimana juga yang pertama. Jadi apa al yang ada pada isim tafdhil dan sifat musabbat itu adalah hak al huruf ta'rif. Masuk huruf ta'rif untuk memakrifatkan dengan kesepakatan ulama kalau yang ada pada isim tafdhil dan dengan apa namanya soheh kalau yang pada sifat musabbat. Bahkan sifat musabbat menurut ba'duhum ijma' juga. Artinya bisa disimpulkan bahwasannya, ini kembali ke keterangan ini, sifat sorihah itu selahnya hanya berupa isim fa'il dan isim maf'ul. Paham ya? Nah itu maksudnya. Oke. Watahtasu dan tertentu khusus apa as-sifatus sorihatu, udah failnya udah ada. Apa sifat sorihah bil alifi wal lami dengan isim mausul alif dan lam atau al. Fala yasihu maka tidak sah apa ja'lus sifati menjadikan isim sifat silatan hale sebagai silah li ghairiha bagi selain alif dan lam atau al. Fakhoroja maka keluar apa as-sifatu sifat ghairus sorihati yang tidak sorihah. Maknanya sorihah kan tadi udah ai al khalisati lil wasfiyah bi alam taglib alaiha al ismiyah yang di atasnya tadi. Nyambung ya? Tuh. Wahia dan bermula ghairus sorihah ma itu sifat sorot yang jadi apa ma itu sorot ya kan, itu menandakan ma itu isim mausul mustarok bi kathratil isti'mali dengan banyaknya menggunakan mahsusatan hale ditentukan bidatin dengan zat muayyanatin yang ditentukan wala tajri dan tidak berlaku apa ma atau ghairus sorihah sifatan hale sebagai sifat ala mausufin atas yang disifati wala ta'malu dan tidak beramal apa sifat ghairus sorihah atau ma sama aja amalas sifati dengan seperti amalnya sifat-sifat. Disimak yang bener, malah mainan lu bertiga-tiga mau ngapain? Lu apaan Rin? Udah mamang lu kagak jelas. La ilaha illallah. Mamang lu kemana? Udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah. Wala tatahammalu dan tidak memikul, tidak menanggung apa sifat ghairus sorihah dhamiron pada dhamir. Fa'al maka bermula al fiha di dalam sifat ghairis sorihah harfu ta'rifin itu huruf ta'rif. La mausulatun atof kepada harfu, la mausulatun tidak al mausulah. Li'adami musyabahatiha karena tidak menyerupainya sifat sorihah al fi'la pada fi'il. Wadzalika dan bermula itu sifat ghairus sorihah kasifati itu seperti isim-isim sifat allati yaitu sifat ghalabat yang dominan yang menang, maksudnya menang di sini gampangnya dominan alaiha atas sifat apa al ismiyatu keisimannya kal abtohi seperti lafat al abtoh. Al abtoh itu ada keterangannya fa innahu maka sesungguhnya lafat al abtoh
fil asli dalam asalnya, al makanu itu tempat, al mubat, al munbatohu itu udah ada maknanya, yang luas, minal wadi dari lembah, tempat yang luas, summa ghuliba kemudian didominankan, dimenangkan apa al-abdoh alal ardi atas bumi, atas tanah al-muttasiati yang luas. Jadi al-abdoh itu maknanya asalnya itu adalah tanah yang lapang yang ada di perbukitan. Cuman al-abdoh akhirnya didominankan maknanya untuk tanah-tanah yang luas. Nyambung. Wadi-wadi itu kan bukit. Ngerti kan? Bukit itu kan ada tempat miring lereng gitu kan. Yang namanya bukit, ngerti gak? Lembah, wadi itu bukan bukit, lembah. Nah lembah itu kan kadang-kadang ada tanah yang agak legaan. Nah tanah yang agak lega yang ada pada lembah itu namanya abetoh. Akhirnya secara istiqmal, secara penggunaan, asal ada tanah yang agak luas atau lapang itu disebut al-abetoh. Al yang ada pada lafadz abetoh itu disebut al-ta'rif, bukan al-isim mausul. Nyambung? Nah, kalau kita kembali kepada makna asal, sifat sorehah itu khusus pada isim fa'il dan isim maf'ul. Dan ini mengecualikan sifat tapi ghairu soreh. Hei, nyambung nggak? Ini sifat ghairu sorehah itu dikecualikan. Seperti lafadz al-abtoh yang mananya tadi tanah lapang yang ada pada lembah. Akhirnya lafadz di sini aja al-abtoh ini diperuntukkan untuk setiap tanah lapang yang ada disebut al-abtoh. Padahal maknanya adalah tanah lapang yang ada di lembah. Minal wadi. Itu kan tadi begitu maksudnya. Yang halaman 64 tadi. Fil asri al-makan al-mubatoh. Tempat yang agak luas minal wadi dari lembah. Nah, al yang ada pada lafadz al-abtoh ini ta'rif. Al untuk memakrifatkan isim, bukan al isim mausul yang udah dihapus nih. Nyambung? Paham ya? Nah ini udah paham. Wal ajro dan seperti lafadz al ajro ada artinya. Fa innahu maka sesungguhnya al ajro ya sama tanah rata, gitu. Tanah pasir, padang pasir gitu. Fa innahu maka sesungguhnya al ajro fil asli dalam asalnya, al makanu itu tempat, al mustawi yang rata, summa ghuliba kemudian dimenangkan apa al ajro alal ardi atas bumi al mustawiyati yang rata, dzatir ramli yang mempunyai pasir, alati yaitu bumi yang dzatur ramli, latambutu latumbitu yang tidak menumbuhkan apa alati sayan pada sesuatu. Nah contoh yang kedua udah segitu dulu, langsung saya tulis. Contoh yang kedua adalah al-ajro. Al-ajro ini boleh dibilang tanah tandus, tanah lapang, tanah rata, tanah lebar, tapi yang berpasir. Ngerti? Al yang ada pada lafadz al-ajro sama alnya adalah al-ta'rif. Al untuk memakrifatkan isim dan bukan isim mausul. Nyambung? Termasuk contoh yang ketiga as-sohib.
Itu ayo selanjutnya kan itu. Wasohibi dan al yang ada pada lafadz as-sohib. Ini nggak termasuk sifat sorihah gitu loh. Fa innahu maka sesungguhnya as-sohib fil asli dalam asalnya itu dzussuhbati yang selalu yang mempunyai persahabatan mutlakon dengan mutlak. Udah disimak lu. Jangan sampai saya ambil tindakan ngapa? Ini udah keempat kalinya nih saya ngingetin kamu nih. Mainan mulu mentalnya. Summa ghuliba kemudian didominankan apa lafadz as-sohib alaman atas orang yashabu yang menemani siapa man al-malika pada raja. Wahwa dan bermula man yashabul malika al-waziru itu menteri atau perdana menteri udah titik. Perhatikan as-sohib makna asalnya adalah dzussuhbati, orang yang bersahabat baik. Kemudian maknanya dikerucutkan menjadi orang yang selalu mendampingi raja. Orang yang selalu mendampingi raja berarti siapa? Menterinya. Nah, maka as-sohib ini tidak termasuk sohib walaupun isim fa'il. Karena di sini dominannya adalah apa makna keisiman, maka al yang ada pada lafadz sohib tidak disebut dengan al mausul tapi al ta'rif seperti al ajro, al abtoh. Nyambung nih. Nah, ini harus. Loh ini keren kalau kalian ngajinya itu nyambung. Kalau kemarin kan dalam bahasan apa namanya juruminya kan nggak sedetail ini, paham kan? Nah di sini kalau kalian ngajinya itu paham, pasti akan tertarik, akan terangsang dengan penambahan ilmu gitu loh maksudnya. Udah wal'a itu besok, jangan main-main mulu gitu kalau ngaji, nggak boleh, kudu serius. Udah 64 besok lah, kebut, lah itu kan faslun, fi bayanil ma'ruf yang paling bawah. Ya mudah-mudahan ya taruhlah 2 kali pembahasan lah. Karena nggak bisa ngebut. Ngaji nahwunya ini ngebut. Itu kan ngebut dalam arti inten. Tapi sekali ngaji dapat sekian halaman, bukan begitu pemahamannya. Nanti kalian malah nggak paham. Sering. Ya gitu loh maksudnya. Yang dimaksud ngebut adalah sering. Ngaji ya udah. Selagi ada selah untuk ngaji ya ngaji. Kalian ngimbanginya berarti kan harus dengan tekun deres. Mau ada saya atau enggak ada saya, mudzakarah terus. Itu rumusnya inten. Jangan kita ngaji sepertinya inten, kalian deresnya enggak inten. Itu enggak imbang. Enggak paham juga. Paham itu? Nah, al nanti dapat kena sanksi sama saya. Iyalah. Orang ngaji enggak serius. Nah, kalau enggak serius, sanksinya al besok nggak saya kasih duit. Udah gitu aja. Lo orang ngaji diterangin malah mainan beginian. Itu loh barusan itu. Dari tadi meleng melulu. Ini tanda kitab ini. Malah buat mainan yang nggak karuan. Nah, kan nggak beres namanya kan. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.